Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang bacaan sulit dalam juz 7, yang mana ini berdasarkan dari pengalaman mengajar pelajar-pelajar saya dan juga ketika mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Jadi kita mulai saja. Yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 78. Di sini ada yang baca qad dhallu. Qad dhallu. Jadi itu salah. Yang betul adalah di sini ada damati. Damati ini hukumnya qalqalah. Oke, qalqalah ada pantulan. Qad dhallu. Qad dhallu. Seterusnya di sini ada waw mati bertemu waw yang ada tasydid. Ada yang baca mendengungkan. Nah, itu salah. Di sini tidak ada dengung ya. Bacanya biasa saja. Dzalika bima asaw wa kanu. Seterusnya dalam ayat 89 surah Al-Maidah, di sini ada damati bertemu ta. Ini hukumnya idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, da ini tidak dibaca, terus masuk ke ta. Jadi maksudnya adalah qa ini terus masuk ke ta. Qa terus melompat ke ta. Kita baca bima aqadtumul aiman. Bima aqadtumul aiman. Seterusnya dalam ayat 93 dan 94, di sini masih sama dengan yang tadi, ada waw mati bertemu waw tasydid. Ini tidak berlaku dengung. Bacanya biasa saja tanpa dengung. Idza mattaqaw wa amanu. Mattaqaw wa amanu. Sama dengan ini tidak ada dengung. Tsumma taqaw wa amanu. Ini pun sama. Tsumma taqaw wa ahsanu. Tidak ada dengung. Dan di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini mat lain. Ghai ini kita panjangkan, bi ini pendek, qalqalah ada pantulan. Ya khafuhu bil ghaib. Bil ghaib. Seterusnya dalam ayat 95, di sini ada hal dhamir. Hal dhamir ketika berhenti, walaupun di sini ada baris yang kecil, itu dimatikan. Kita baca wabala amrih. Wabala amrih. Di sini ada dua huruf yang mati, nun mati dan ha ini pendek, maka kita matikan. Dua-duanya kita baca. Ha ini letaknya pada tenggorokan kita yang paling bawah. Kita baca fayantaqimullahu min. Mesti terdengar hanya min. Seterusnya dalam ayat 106, di sini ada waw mati. Waw mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini mat lain. Mau ini kita panjangkan dua harakat. Musibatul maut. Maut. Seterusnya dalam ayat 111, di sini ada dua ya yang nampak. Ini ya pertama, ini yang kedua, ini yang kecil. Dan sebenarnya dalam tasydid ini ada dua ya. Dalam tasydid ini ada dua ya. Bermakna di sini ada tiga ya. Maka di sini harus kita baca ke semua ya ini. Kalau kita baca hawari, hawarina, itu belum terbaca tasydidnya. Jadi cara baca tasydidnya kita tekan. Contoh, ilal hawariyina an.
rinaan. Selanjutnya dalam ayat 114 di sini ada kalimah Allahumma. Ini lafaz Allah ya. Ini kalimah Allah. Jadi ketika lafaz Allah sebelumnya baris di atas, kalimah Allah ini dibaca Allah. Contohnya Isa bin Maryam Allahumma Rabbana Maryam Allahum. Bukan bacanya Maryamallah, tapi Maryamallahumma. Dan di sini ada dua huruf mati, nun mati dan ka. Nun mati dan ka. Ka ini pendek maka kita matikan. Ka mati ada hamasnya, ada anginnya. Contoh bacanya wa ayatam mink. Ada anginnya. Mink. Seterusnya dalam ayat 119 dan 120 di sini kita bertemu lagi dua huruf mati, nun mati, ha ini pendek maka kita matikan. Dua-duanya kita baca. Waradu'an. Ha ini letaknya pada tenggorokan paling bawah. An. Nun dengan ha kita baca dua-duanya. Seterusnya pada ayat 120 di sini ada nun tasydid. Nun tasydid ketika berhenti tetap kita baca dengungnya. Wa ma fihin. Dengungnya dua harkat. Seterusnya dalam ayat 5 di sini ada tanda mim. Apa maksudnya? Yaitunya ini iklab. Nun mati bertemu ba itu iklab. Iklab itu mengubah, menukar bunyi nun kepada bunyi mim. Sebab itu ada mim di atasnya. Setelah itu ba ini panjang sebab tanda mat dan alif kecil. Dan hamzah di atas waw ini yang dibaca hamzahnya, bukan wawnya. Kita baca Ya'tihim amba'uma. Bunyi nun tukar ke mim. Amba'uma. Seterusnya dalam ayat 10 di sini ada yang baca tuhziyah. Jadi kalau ada hamzah di atas ya, yang dibaca adalah hamzah. Kita baca walaqadistuhzi'a birusulim. Walaqadistuhzi'a birusulim. Tuhzi'a. Seterusnya dalam surah Al-An'am ayat 24 di sini ada hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini hamzah wasal. Maka hamzah wasal seperti tadi melihat huruf yang ketiga. Ketika huruf yang ketiga baris depan maka hamzah wasal baris depan. Kita baca unzur kaifa. Seterusnya dalam ayat 30 di sini ada qamati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Maka ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita tekan sejenak atau 2 detik. Setelah itu kita pantulkan. Contoh hadza bilhaq. Kita tahan sejenak 2 detik. Setelah itu kita pantulkan bilhaq. Bilhaq ini pun ada dalam ayat 66. Seterusnya dalam ayat 34 di sini ada hamzah letaknya di bawah. Maka hamzah ini tetap dibaca. Setelahnya ada ya. Tapi ya ini ada tanda sifir, ada tanda bulat, sifir mustadir. Maka ini kita abaikan saja. Jadi i ini terus melompat ke lam mati. Kita baca min naba'il mursalin. Min naba'il mursalin. Seterusnya dalam ayat 38 di sini ada tanda mat bertemu huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya tanda mat ini kita panjangkan 6 harkat baru disambut dengan tasydid.
Contoh, wa ma min dabbatin fil ard. Dabbatin. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke tasydid. Seterusnya di sini ada mim tasydid di awal. Kalau kita mulai dari sini, itu tasydidnya tidak berfungsi. Contoh, ma farratna. Ma farratna. Jangan dibaca tasydidnya. Itu tak boleh. Jadi terus saja. Ma farratna. Ma farratna. Kapan berfungsi tasydid ini? Ketika kita sambung dari kalimah sebelumnya. Contoh, amsalukum ma farratna. Amsalukum ma farratna. Jadi ma ini baru berfungsi tasydidnya ketika kita sambung dari kalimah sebelumnya. Seterusnya dalam ayat 46, di sini bertemu lagi hamzah wasal. Sama seperti tadi, ketika huruf yang ketiga baris depan, maka hamzah wasal baris depan. Unzur kaifa. Unzur kaifa. Seterusnya dalam ayat 50 surah Al-An'am, di sini ada ya tasydid, maka tetap kita baca dengan ditekan. Ma yuha ilai. Ilai. Dapatkan ianya. Ilai. Seterusnya dalam ayat 56, di sini kita bertemu lagi dengan da bertemu do. Maka yang dibaca adalah dua-duanya. Jangan dibaca qad dalaltu, tapi dibaca danya. Da mati qalqalah, ada pantulan. Qad dalaltu. Qad dalaltu. Di sini ada sifir mustatil, ada tanda bulat. Maka ini bermakna pendek saja. Wa ma ana minal muhtadin. Ana minal. Ini pendek saja. Seterusnya dalam ayat 59, hu. Di sini ada wa ketika berhenti, maka wa ini kita matikan. Jadi di sini ada waw mati sebelumnya baris depan, maka ini panjang. Hu ini panjang sebab waw mati sebelumnya baris depan. Kita baca illahu. Illahu. Hu ini panjang waw mati. Seterusnya di sini ada dua huruf mati. Ha mati, ri ini pendek, maka kita matikan. Dua-duanya kita baca. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahru. Wal bahru. Ra ini mesti terdengar. Wal bahru. Dan kalimah huwa ini pun ada dalam ayat 102, 106 surah Al-An'am. Seterusnya ayat 77. Di sini ada tanda mat bertemu huruf yang bertasydid. Sama seperti tadi, ini hukumnya adalah mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya kita panjangkan do ini 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh bacanya minal qaumid dhallin. Dhallin. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke lam tasydidnya. Sedangkan di sini ada yang baca bariyah. Bariyah. Ya ini bukan baris atas ya, tapi ini adalah tanda mat. Tanda mat ini punya siapa? Punya ri. Ri ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Ri ini panjang sebab tanda mat dan ya mati. Kita baca inni bari'um mimma. Oke, ri ini panjang tanda mat dan ya mati. Bari'um. Selanjutnya dalam ayat 79 kita bertemu lagi dengan mat lazim kilmi mutsaqqal. Ha ini kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan ja tasydidnya. Kita baca
wa hajjahu qaumuh, wa hajjahu qaumuh. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke tasydidnya. Di sini pun sama, ini mad lazim kilmi musaqqal. Ha ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke ja. Ja ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke nun. Nun ini ada tasydid, kita dengungkan 2 harakat. Kita baca qala atuhajjunni fillah, qala atuhajjunni fillah. Seterusnya dalam ayat 91, di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka dimatikan hamzah ini. Maka ini mad lain. Bacanya ala basyarim min syai'. Hamzah ini ada bunyi a. Syai' basyarim min syai'. Seterusnya dalam ayat 94, di sini ada ka. Ka ini panjang sebab tanda mat dan alif kecil. Dan di sini ada hamzah di atas waw. Maka yang dibaca hamzahnya. Dan baris hamzah ini baris depan. Dikarenakan hamzah ini baris depan, maka hamzah ini dimatikan. Nah, bacanya fikum syuraka. Nah, kita matikan hamzahnya. Syuraka. Di sini pun kita bertemu lagi dengan da mati bertemu ta. Ini idgham mutajanisain. Da ini tidak kita baca, tapi terus lompat ke ta. Maknanya qa ini terus melompat ke ta. Kita baca laqad taqatta'a bainakum, laqad taqatta'a bainakum. Seterusnya dalam ayat 99, di sini ada izhar wajib. Kinwanun ini izhar wajib. Kalau ada nun mati bertemu waw dalam satu kalimah, itu izhar wajib, tidak dengung. Hukumnya izhar wajib atau izhar mutlak. Bacanya qinwanudaniyah, qinwanudaniyah. Dan di sini ada 2 cara baca. Yang pertama kita baca dari sini, ini berlaku hukum hamzah wasl. Hamzah wasl sama seperti tadi. Ketika huruf ketiga baris depan, maka hamzah wasl baris depan. Kita baca unzuru ila. Cara baca yang kedua kita mulai dari kalimah sebelumnya. Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasl, maka ini nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang barisnya 1 dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Bacanya wa ghaira mutasyabihin zuru, mutasyabihin zuru. Seterusnya ini ada ha dhamir. Ada di sini panjang sebab tanda mat dan ya kecil. Ha dhamir ketika berhenti apapun barisnya, walaupun ada tanda mat dan ya kecil, itu tetap dimatikan ha dhamirnya. Bacanya athmara wa yan'ih, athmara wa yan'ih. Dalam ayat 91 di sini ada 2 huruf mati, lam dengan mim. Maka dua-duanya kita baca bi ghairi ilm, bi ghairi ilm. Seterusnya dalam ayat 104, di sini ada sifir lagi, sifir mustatil. Sifir mustatil ketika wasol, ketika bersambung itu pendek. Maka kita baca
Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Ana 'alaikum. Ana ini pendek. Dalam ayat 106 di sini ada hamzah wasal. Maka sama seperti tadi melihat huruf yang ketiga. Kalau kita rincikan di sini untuk melihat huruf yang ketiga, yang pertama alif, yang kedua ta mati. Oke, yang kedua ta mati karena ini tasydid ya. Jadi huruf yang kedua ta mati, huruf yang ketiga ta baris di atas. Maka huruf yang ketiga ta baris di atas, maka hamzah wasal baris di bawah. Kita baca ittabi' ma uhiya. Ittabi'. Di sini yang tadi yang kita bahas tadi, wa ini pendek maka kita matikan. Maka hu ini menjadi panjang waw mati. Illahu. Jadi itu saja pembahasan bacaan sulit dalam juz 7. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengikutinya. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.